Oke, materinya kita ini adalah komunikasi antar proses. Ya, jadi backgroundnya setelah di dalam sistem itu memiliki kemampuan untuk bisa mengeksekusi atau menjalankan banyak program, dimungkinkan nanti ada program-program yang saling kerjasama. Jadi kalau program itu kerjasama, berarti kemungkinan nanti harus bisa mengendalikan pengaksesan data bersama. Jadi mungkin ada data bersama yang dipakai, sehingga bagaimana caranya mengkomunikasikan data itu untuk bisa antar proses itu saling komunikasi. Contoh sederhananya yang sering kita gunakan adalah proses copy paste. Gitu. Jadi kalau kita misalkan saya ini mengcopy dari Word, kemudian kita kita blok, kemudian kita copy, kemudian saya buka aplikasi yang lain, misalnya PowerPoint, kita paste. Nah, di sana berarti ada dua proses. Proses satu itu mengirimkan data, yaitu dari yang kita blok. Kemudian proses dua nanti menerima yaitu dari kopian yang kita blok tadi untuk ditempelkan di aplikasi yang kedua. Nah, jadi ini namanya ada komunikasi antar proses. Nah, gimana itu bisa dikerjakan pada sistem yang multiprosesor. Nah, ini topiknya itu ya, topiknya itu. Jadi ini berkenaan dengan cooperating proses. Jadi proses itu kemungkinan akan saling berkomunikasi. Ya, bagaimana model komunikasinya. Nah, maka ada namanya sarana yang disediakan oleh sistem operasi, yaitu namanya interprocess communication tools atau cara yang di situ nanti akan bisa digunakan untuk komunikasi antar proses. Nanti contoh-contohnya dari sistem yang ada. Itu prinsipnya itu. Nah, sebelum masuk ke sana, ini ada pengantar dulu, ada dua jenis proses di dalam sistem multiproses. Ada kemungkinan proses-proses itu tidak saling mempengaruhi, berdiri sendiri masing-masing ya. Jadi antara satu proses yang lain itu tidak ada kaitannya, sehingga tidak ada komunikasi antar keduanya, tapi dimungkinkan tadi sudah saya jelaskan gambaran ada proses yang memang kita ingin mengadakan atau melakukan komunikasi antar proses itu, proses Word dengan proses PowerPoint misalkan. Kita kirimkan data dari PowerPoint atau Word ke PowerPoint lewat proses namanya copy paste. Ya, itu salah satu cara ya. Jadi cooperating proses ini berarti bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses lain. Nah, termasuk nanti penggunaan data bersama. Ya, salah satu tujuannya adalah untuk sharing informasi, bisa juga tujuan yang lain untuk peningkatan atau untuk kecepatan proses. Jadi misalkan prosesnya itu mengolah data yang besar, kemudian data itu dipecah-pecah, kemudian setiap pecahan diproses oleh satu proses anak, gitu ya. Kemudian nanti hasilnya itu harus dikumpulkan lagi ke proses induk dan seterusnya. Nah, ini berarti nanti bisa mempercepat proses yang ada. Ya. Proses yang ada bisa dipercepat. Ya. Nah, kemudian tujuan yang lain adalah untuk moduler ya, dan untuk kemudahan ya, untuk kemudahan ya. Ya. Mungkin mohon maaf, mungkin ada suara saya double ya, itu satunya kelas yang satunya ya. Nah, mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu ya, suara satunya. Oke, itu ya. Nah, jadi diperlukan namanya IPC, Interprocess Communication. Ya, IPC ini adalah sarana untuk bisa komunikasi antar dua proses. Nah, sebentar saya kecilkan sedikit. Oke, jadi ada dua model komunikasi.
Yaitu dasarnya dia menggunakan namanya shared memory dan message passing. Jadi menggunakan memori bersama dan menggunakan pengiriman pesan. Ini nanti modelnya ini seperti ini. Kalau shared memory berarti kedua proses itu sudah akur atau sudah memberikan suatu lokasi tertentu di mana nanti harus mengambil datanya atau di mana nanti harus mengirimkan datanya, ada suatu shared memory yang dideklarasikan bersama. Jadi adalah proses A, proses B. Nah, siapa yang bisa menyediakan ini? Ya tentu saja karena proses ini masing-masing itu punya alokasi memori khusus, maka ini tentu saja nanti dikendalikan oleh sistem operasi. Jadi ini adalah tugas sistem operasi untuk bisa mengatur, memberikan area yang bisa dipakai oleh dua proses saling komunikasi. Jadi ini bagaimana caranya? Ya berarti nanti proses itu akan minta tolong ke sistem operasi. Bagaimana? Ya melalui sistem call, melalui prosedur, melalui seperti yang disediakan oleh sistem operasi. Sehingga nanti A tahu, oh ada tempatnya di lokasi tertentu, B juga tahu, sehingga kalau mau ngambil yang dikirimkan dari A, maka ada di suatu lokasi tertentu. Yang lain adalah, atau yang kedua ya, model message passing, pengiriman pesan. Kalau ini tadi eksklusif untuk dua proses, ya, ini akan lebih umum karena nanti bisa dideklarasikan tidak hanya untuk dua proses tapi ini nanti ada semacam area tertentu yang bisa berisi banyak informasi tentang apa yang dikirimkan, kemudian nanti bisa dikirimkan kepada siapa saja. Ini seperti model box surat gitu ya. Ini ada nanti kirimkan ke kantor pos mengirimkan ke tujuan. Jadi nanti misalkan A mau kirim ke B, ya A kirim dulu ke kantor pos yang kirimkan ke B, atau terserah nanti tujuannya kemana. Nah, ini lalu ini ada semacam box message ya. Nah ini perluasannya ini berkembang terus menjadi pada sistem yang sistem jaringan. Nah, ini juga berkembang dari sini sebetulnya. Message passing ini jadi email system misalkan. Nah itu nanti lalu ada ini ditangani oleh server gitu ya, server untuk mail gitu ya, semacam itu. Ini menjadi pengembangan dari model yang sederhana semula awal. Prinsipnya ada banyak proses yang ingin komunikasi, nanti kemudian dilayani dengan cara, kalau ini direct communication, ini indirect karena ada perantara. Ini direct karena langsung komunikasinya itu A, kirim ke B langsung, gampangnya gitu. Tapi ini ada tempat langsung. Ya. Tapi ini enggak, ini dikirim ke yang akan mengirimkan, namanya postmaster atau pengirim. Nah nanti akan dikirimkan ke tujuan. Nah, karena itu namanya ini message passing, pengiriman pesan. Ini model ya, model komunikasinya begitu. Oke, nah ini tadi sudah. Nah, jadi ya langsung ada contoh ini ya. Contoh bagaimana komunikasi antar proses. Satu contoh ini di dalam sistem operasi ada suatu istilahnya contoh-contoh klasik ya, misalnya problem klasik. Contoh klasik ini dinamakan untuk pemodelan proses ya. Jadi ada istilahnya, ada proses yang disebut dengan producer consumer. Jadi umum ya. Umum namanya producer. Producer yang memproses suatu item, suatu data, suatu hasil, kemudian akan diolah berikutnya oleh pengolah namanya consumer yang akan menggunakan hasil dari proses itu untuk diolah lebih lanjut. Gampangnya itu kalau sangat yang sederhana itu produser itu keyboard. Proses keyboard itu menghasilkan karakter ya, kemudian keyboard itu nanti akan dikonsum oleh proses monitor untuk ditampilkan ke layar. Itu contoh yang paling sederhana. Ya, jadi ada keyboard itu penghasil ke karakter, penghasil data dari proses input, kemudian nanti akan diolah, ya diolahnya langsung ditampilkan misalkan oleh proses consumer. Ya, consumer itu langsung menampilkan. Itu namanya proses produser. Produsernya cuma menampilkan. Nah, ini yang pertama contohnya tadi menggunakan proses komunikasi adalah menggunakan
shared memory, ya, shared memory. Nah, shared memory yang dipakai menggunakan bisa dua jenis, namanya unbounded buffer. Jadi tempat yang mau dipakai untuk komunikasi bersama tadi itu tidak dibatasi, memorinya banyak sekali, itu tidak dibatasi, unbounded, ya. Jadi no limit, tidak terbatas. Nah, sehingga berapapun nanti yang dihasilkan nanti bisa diterima oleh shared memory, lalu nanti konsumer bisa ngambil dari shared memory tadi. Jadi lalu tidak ada cara pengaturan keterbatasan. Ya. Yang kedua itu bounded buffer. Ya, pada umumnya yang secara logika itu ya yang ada bounded buffer. Jadi memori itu terbatas sehingga alokasi untuk suatu proses disediakan untuk bisa komunikasi juga terbatas. Jadi ini yang yang biasanya ya terpakai atau digunakan oleh yang bounded buffer, namanya fixed buffer size, ya, fixed buffer size. Nah, jadi itu contohnya, contoh masalah. Jadi kalau menggunakan shared memory itu berarti nanti ada memori tertentu yang akan dipakai bersama antara proses-proses yang komunikasi. Nah, komunikasi itu akan di bawah kendali proses-proses user tadi secara langsung, tapi tentu saja pertama kali akan meminta ya fasilitas itu dari operating system. Jadi yang menjadi problem mekanisme yang digunakan itu bagaimana memungkinkan proses itu saling mensinkronisasi antara mereka dalam mengakses memori tadi. Ya ini nanti ada masalah sinkronisasi, tapi mungkin kita tidak sampai ke sana. Jadi sinkronisasi nanti itu lebih lanjut dari komunikasi. Jadi komunikasi dulu, kemudian kalau sudah bisa komunikasi mungkin akan ada muncul namanya keperluan sinkronisasi. Oke, nah jadi ini contoh model dari komunikasi antar proses pada masalah produser konsumer menggunakan jenis bounded buffer dengan model shared memory. Jadi ini shared memory solution, cara memberikan mekanisme komunikasi antar proses, dua proses yang saling berkomunikasi antara yang menghasilkan produser dan konsumer yang akan memanfaatkan, akan menggunakan. Kemudian menggunakan mekanisme memori bersama, shared memory, dan memorinya dibatasi, besarnya tertentu. Ya. Jadi contohnya ini memorinya dibatasi hanya ada 10 slot, ya gampangannya itu 10 byte, gitu ya, 10 byte. Ya bisa aja itemnya atau yang dikomunikasikan itu kompleks atau sederhana, bisa aja hanya satu karakter, tipe datanya yang menjadi item, bisa aja itu kompleks, bisa record dan seterusnya. Ini umum yang ini ya. Jadi umum maksudnya konten atau yang mau dikomunikasikan itu di sini tidak penting ya, karena itu nanti intinya bisa diakses, tetapi yang penting adalah caranya, cara bagaimana mengkomunikasikannya. Ya, jadi bagaimana komunikasi antar prosesnya itu yang di sini dipentingkan, ya, dipentingkan ya. Oke, nah ini contohnya di dalam pemrogramannya seperti ini. Jadi ini pemrograman high level terutama ya, karena kebutuhan proses itu kan umumnya diprogramkan program-program aplikasi pada level bahasa tingkat tinggi. Maka modelnya juga dalam bahasa tingkat tinggi. Nah, meskipun nanti ini akan diterjemahkan ke bahasa mesin, tapi itu nanti level yang lebih rendah. Karena kalau kita baca pada level yang low level tadi kan akan lebih kompleks ya, rumit
pemahamannya, maka akan mudah. Yang penting itu pemahaman tentang bagaimana prosedur atau mekanisme komunikasi antar prosesnya. Ya. Jadi ini dibatasi 10 tadi ya. Maka pada gampangannya itu pada global variabelnya itu akan didefinisikan keterbatasan dari area yang mau digunakan, yaitu buffer ya. Jadi tipenya item tadi ini dengan ukuran tertentu, misalkan ini ukurannya 10, kalau mau 100 dan seterusnya, tinggal ini adalah konstanta tentang keterbatasan dari ukuran itu. Ya, maka akan diperlukan suatu catatan tempat untuk produser itu menempatkan dan nanti konsumer mengambil, kan gitu ya. Jadi di sini misalkan nanti ada 10 tempat, maka mungkin tempatnya itu akan diberi indeks dari 0 sampai 9 gitu ya. 0 sampai 9 ini 0 sampai 9. Nah, maka nanti kalau tempatnya itu pertama kali mungkin kosong gitu ya. Jadi kalau kosong berarti nanti produser bisa naruh ya sampai seberapa ya, sampai penuh. Kalau produser itu aktivitasnya lebih cepat dari konsumer, bisa jadi nanti buffernya penuh. Nah, kalau buffernya penuh kan dari sisi pemrosesan harus mengecek bahwa tempat yang disediakan itu penuh. Jadi kalau mau naruh lagi harus nunggu sampai ada tempat yang kosong semacam itu. Sebaliknya dari sisi konsumer nanti akan ada indeks tersendiri untuk mencatat yang mengambil, ya, yang mengambil, Ini ada chat. Ya, kalau pertanyaannya buffer size itu apa namanya di situ, apakah catatan cara untuk mengisikan buffer size melalui programming high level? Nah, ini adalah satu model contoh ya. Jadi bahwa apa namanya high levelnya juga boleh pakai program apa saja. Yang penting itu idenya bahwa kita harus mendeklarasikan suatu tempat dengan keterbatasan atau dengan batasan tertentu. Ya, boleh pakai C++, boleh pakai C cross, bisa pakai Python dan seterusnya. Ya, selama itu memang nanti ada kaitannya antara satu proses dengan proses yang berikutnya yang dideklarasikan, nanti itu nanti bisa saling komunikasi, bisa mengakses buffer itu. Ya, intinya kalau secara pemrograman ini harus tipenya harus global ya, bisa diakses oleh proses-proses yang ada, kan gitu ya. Nah, sementara mau dibatasi berapa dan mau pakai pemrograman tingkat tinggi yang mana, pakai C++, pakai Java, pakai Python dan seterusnya, itu opsional. Jadi ini kan C-like ya, C-like ini adalah sintaknya atau menggunakan sintak model C ya, bahasa pemrograman C. Nah, C kan tulisnya banyak, bisa C++, dan C cross dan seterusnya. Ya, hanya variasi sintak kan itu ya, dan variasi apa namanya sistem call-nya ya. Kalau di C++ pakai C out, C in, kalau di C standar pakai printf, scanf dan seterusnya, itu kan masalah yang kaitannya dengan input output ya, input output. Nah, ini proses pokoknya adalah kita harus menyediakan pada program itu adalah tempat bersama, namanya buffer. Kalau buffernya dibatasi harus ditentukan berapa. Nah, kemudian yang tadi sudah saya singgung, karena ini ada 2 proses, maka 2 proses itu harus tahu dia kalau mau naruh di mana tempatnya, namanya buffer. Terus di mana? Karena itu semacam array gitu ya, ada slot-slotnya. Nah, tempat yang mana? Berarti kan harus tahu yang kosong yang mana. Berarti harus ada catatan ya, semacam indeks itu. Berarti nanti produser harus punya indeks di mana dia harus naruh, konsumer harus punya indeks di mana dia harus bisa baca. Gitu. Kalau tadi misalkan sudah penuh diisi oleh produser, berarti kan dari 0 sampai 9 itu penuh, maka konsumer bisa ngambil dari pertama dari 0, gitu kan. Kemudian
setelah begitu bisa 1 dan seterusnya. Nah, kalau andaikan itu karena ini kan kecepatan dari kedua proses itu random ya, jadi bisa lebih cepat produsernya, bisa lebih cepat konsumennya. Jadi satu saat bisa ternyata mau diambil kosong, atau dari produser ternyata mau ditaruh ternyata penuh kan. Jadi ada beberapa prosedur untuk supaya komunikasi antar duanya itu adalah sukses, ya selamat, tidak ada data yang hilang, tidak ada yang tertimpa dan seterusnya, maka itu perlu suatu mekanisme ya. Nah, mekanisme pokoknya ini yang diutamakan pertama adalah tempatnya dulu. Tempat untuk komunikasinya pakai apa? Nah, ini pakai shared memory. Shared memory. Ya, gitu. Ini contohnya shared memory-nya. Jadi ini deklarasi shared memory yang akan dipakai oleh proses-proses yang saling kerjasama. Contohnya adalah producer dan consumer. Nah, jadi lalu bagaimana produser akan memanfaatkan tempat itu? Nah, ini contoh algoritmanya. Ya, bisa aja dimodifikasi, bisa Anda punya pendapat lain dan seterusnya ya. Jadi salah satu contoh, andaikan proses itu paling mudah dianggap running forever ya, jadi selamanya run gitu ya. Ini while true kan berarti kan selamanya. Nanti kalau mau di close harus di abort di anu sendiri ya, dibeli sinyal abort sendiri ya, dipaksa berhenti kan gitu ya. Jadi ini hanya model aja untuk memodelkan bahwa produser tujuannya adalah untuk menyimpan apa yang diproduk. Jadi berarti pertama kali dia kan ada proses internal sendiri untuk memproduksi. Jadi ada proses, misalkan tadi saya contohkan kalau itu keyboard ya berarti ya, nah, ada proses dari input, kemudian user memasukkan dari keyboard, menekan tombol, nah, lalu menghasilkan karakter yang ditekan, yaitu hasil dari produser ya. Jadi dia akan next produce, menghasilkan data berikutnya yang akan disimpan di buffer bersama tadi. Jadi ini yang menjadi mekanisme komunikasi antar proses yang ini ya, selama mengakses ya, selama mengakses. Jadi ini kalau ini kan di luar ya, artinya setelah dia internal itu menghasilkan lalu mau ditaruh di buffer, yaitu ditaruh di memori bersama, set memori. Nah, gimana caranya? Berarti harus mengecek dulu tadi ya, karena asumsinya tadi punya indeks ya. Indeksnya untuk produser itu adalah pakai in ya, yang masuk, sedangkan yang consumer pakai out, yang dibaca, yang keluar ya. Nah, ini bagaimana cara ngeceknya bahwa itu masih ada yang kosong atau belum penuh ya. Jadi ini gimana nih? Nah, maka itu harus diatur, harus dicek ya. Jadi kalau itu ada yang kosong, yang kosong, maka indeks kosongnya itu adalah n plus 1. N ya, n. Indeksnya itu n. Jadi tadi kan asumsi awal tadi kosong. Kosong itu indeksnya mulai dari 0 sampai 9. Berarti kalau saat itu indeks n itu 0, kemudian 0 plus 1 modulo buffer size, itu apa ini? Contohnya adalah misalkan sudah penuh gitu ya, sudah penuh, kemudian itu belum diambil, ya, belum diambil. Sudah penuh artinya kan 9. 9 tambah 1 berapa? 10 ya. 10 modulo 10 berarti berapa? 0 ya, 0. Nah, 0 itu berarti kalau out belum ambil itu kan nilainya 0. Jadi bisa jadi ini sudah penuh, yaitu 9 plus 1 indeksnya, yaitu sudah 10. Kemudian karena ukurannya 10 berarti itu modulonya 0, modulo 10 modulo 10 ini ya, 10 modulo 10 itu 0. Itu maka kalau si konsumen belum mengambil, itu artinya saat itu kan produksi cepat sekali, sudah memasukkan di indeks 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Akhirnya kan kalau mau memasukkan lagi kan ini menggunakan circular buffer ya. Jadi artinya berarti nanti
balik ke nol lagi. Ya. Karena sudah 9 penuh, ternyata di indeksnya out itu juga masih nol, itu berarti si consumer belum mengambil, jadi masih penuh. Nah, kalau penuh gimana? Nah, ini dia harus nunggu. Ya. While masih penuh, ya gampang apa namanya pemahamannya ini. While buffernya masih penuh, maka ini harus nunggu sampai ada yang kosong, ditunggu sampai ada yang kosong. Itu maksud dari ini, ya. Jadi maksud untuk, jadi tidak asal kan gitu, tidak asal memasukkan, kan harus dicek. Kalau sudah penuh ya berarti nanti kalau asal masukkan, misalkan asal dimasukkan, berarti itu kan indeksnya menjadi nol, ya. Jadi padahal nol tadi belum dibaca, diambil, nah, berarti nanti ada data yang hilang. Jangan, karena untuk keselamatan data processing tadi maka tidak boleh hilang. Nah, jadi harus diamankan. Maka caranya ini, ya, caranya untuk mengetes apakah buffernya ada yang kosong atau tidak dengan cara ini. Nah, Anda bisa mengusulkan algoritma yang lain. Ini salah satu contoh. Ya, salah satu contoh. Nah, kalau itu tidak, artinya berarti ada yang kosong, berarti bisa ditaruh. Ya, ditaruh. Jadi, tadi saya contohkan indeksnya N itu 0, ya, awalnya 0, N plus 1 berarti kan 1. 1 modulo 1 itu 1. Nah, kalau saat itu belum ada yang si konsumer belum ngambil, artinya nilainya 0. Berarti 1 modulo 10 itu 1, tidak sama dengan 0, artinya ini false. Ya. Jadi false langsung ditaruh, berarti aman, ditaruh di indeks 0. Taruh indeks 0. Baru indeksnya dinaikkan menjadi 1. Gitu ya, untuk loop berikutnya. Kalau nanti masih kosong lagi, berarti nanti ini 2 modulo 10 itu 2, nah, outnya masih 0, berarti naruh di 2. Begitu seterusnya. Nah, tadi saya contohkan sampai 9 sudah ditaruh, ya, sudah ditaruh. Nah, kemudian ini nanti kan akan, kalau sudah 9 ya, sudah penuh 0 sampai 9, maka kemudian berikutnya berapa? Berikutnya ini 0 lagi. 9 tambah 1, 10, 10 modulo 10 berarti 0. Berarti persiapan berikutnya ke 0. Nah, kalau tadi 0 sampai 9 itu belum diambil sama sekali oleh consumer, berarti apa? Nilai out dari indeksnya consumer masih 0. Berarti ini tadi akan terperangkap di sini karena masih penuh, maka tidak bisa menaruh. Ya, ini. Nah, jadi aman, komunikasinya jadi aman, datanya aman, tidak tertimpa gitu ya. Jadi ini produser harus menggunakan algoritma untuk mengecek, ya, mengecek apakah buffernya itu masih penuh atau tidak. Kalau masih penuh harus nunggu sampai ada yang kosong, gitu ya, yang kosong. Nah, sebaliknya dari sisi konsumer ini proses konsumer, ya, di apa namanya, secara pemrograman nanti tipe dari prosedur ini sebagai proses nantinya. Jadi setelah di run nanti bisa menjadi proses yang saling running bareng, ya, bukan sebagai prosedur tapi sebagai proses. Kalau proses itu berarti nanti bisa running secara paralel antara dua proses itu. Kalau prosedur kan jalannya gantian nanti, ya. Jadi proses, ya, dari proses. Nah, sebaliknya dari sisi konsumer ini, proses yang baca ini, maka mengeceknya ini kalau masih kosong. Kalau masih kosong itu berarti belum ada datanya. Jadi artinya produser belum naruh, itu berarti masih kosong. Ya. Atau tadi sudah diambil semuanya oleh konsumer, berarti masih kosong, gitu. Ya. Jadi itu gambarannya. Nah, caranya gimana? Nah, ini kalau indeksnya produser sama dengan konsumer itu berarti masih kosong. Awalnya kan sama-sama 0, ya, kosong. Ya. Nah, seterusnya nanti kalau ditaruh 1, indeks produser 1. Diambil konsumer 1, berarti indeks konsumer 1. Jadi artinya sama-sama 1 berarti juga kosong, gitu ya. Jadi sama-sama indeks dari konsumer dan produser itu akan berjalan. Ya. Berjalan keduanya, lalu apa namanya, bisa berkomunikasi
dengan baik, tidak ada kehilangan data, ya, tidak ada kehilangan data. Ini dari sisi konsumer, yang ngeceknya apakah masih kosong. Ya, kalau masih kosong, ya harus tunggu produser sudah naruh. Nah, kalau sudah tadi produser sudah naruh, berarti kan ini satu. Ya. Dan kalau produser sudah naruh itu berarti sudah dinaikkan menjadi satu, ada nilai satu. Nah, kalau saat itu konsumer itu yang jalan itu ngecek di sini, berarti ini sudah satu. Satu sudah berhasil nol, berarti ada yang ditempatkan di buffer, nah, berarti bisa diambil. Tapi indeksnya pakai indeks yang out, gitu ya. Nah, kalau sudah diambil, berarti kan indeks 0 ditaruh oleh produser. Produser mau menaruh berikutnya itu satu, berarti ini kan sudah satu. Ya. Tapi yang dibaca indeks 0. Setelah dibaca, berarti juga konsumer akan menyiapkan baca yang indeks 1. Nah, begitu seterusnya. Ya. Jadi komunikasi antara dua proses menggunakan shared memory. Yang menggunakan shared memory dengan produser saling kerjasama menggunakan algoritma yang masing-masing harus mengecek keberadaan dari buffer itu. Ya. Jadi ini pengecekan ini tanggung jawab masing-masing proses. Kalau prosesnya salah dalam menggunakan algoritma komunikasinya itu ya kesalahan bukan pada sistem operasi. Operasi hanya menyediakan namanya ini tadi set tempat bersamanya saja. Tapi cara komunikasinya sendiri, bagaimana pengendalian datanya itu oleh masing-masing proses itu tanggung jawab masing-masing proses yang berkomunikasi. Jadi harus dengan algoritma yang tepat, maksudnya gitu ya, yang tepat. Ya. Tidak ada kehilangan data. Jadi sistem operasi adalah menyediakan mekanisme sharingnya, ya, mekanisme sharingnya, tempat yang digunakan, tempat yang digunakan. Oke, gitu ya. Nah, ini model namanya shared memory. Oke, yang kedua adalah mekanisme komunikasi antar proses dengan penyampaian pesan. Mekanisme penyampaian pesan. Mekanisme penyampaian ini adalah untuk proses-proses ya, yang harus juga harus ada sinkronisasi antara mereka. Nah, maka di sini sistem operasinya akan menyediakan sistem pesan, ya, sistem proses berkomunikasi dengan satu dengan lain, ya, tanpa menggunakan set variabel. Jadi tidak perlu mendeklarasikan set variabel, tapi nanti cukup menggunakan fasilitas yang disediakan oleh sistem. Nah, sistem operasi dalam hal ini akan menyediakan suatu mekanisme yang sederhana, yaitu dengan memberikan atau menggunakan sistem call yang disediakan. Komunikasinya menggunakan dua fasilitas sistem call yang sederhana, yaitu send dan receive. Ini standar komunikasinya menggunakan send receive. Kemudian secara deklarasinya nanti ukuran dari message-nya, jadi yang dikomunikasikan datanya bisa ukurannya fix atau variabel. Jadi send message, receive message. Jadi message-nya ini yang mau dikirimkan itu bisa fix atau variabel, ya, atau variabel. Nah, jadi ini mekanismenya. Jika dua proses P dan Q akan komunikasi, kemudian mereka akan memerlukan suatu link komunikasi antar proses yang komunikasi tadi. Ya, komunikasi. Link ini akan di-create, akan dibuat pada saat menggunakan send receive tadi. Akan menggunakan send receive. Ya. Ini ada beberapa model komunikasinya, send receive-nya. Beberapa yang menjadi masalah adalah bagaimana cara menentukan linknya. Apakah link itu bisa dipakai hanya dua proses atau bisa lebih dari dua proses. Kemudian ada berapa link di antara dua proses itu, apakah hanya satu link yang bisa di-create antara dua proses. Kalau hanya satu link berarti kan nanti hanya satu arah dari A ke B, apakah bisa B ke A, apakah link itu bisa bolak-balik gitu ya. Nah, kemudian
berapa besarnya itu nanti kaitannya dengan tadi message-nya itu seberapa, sehingga nanti mungkin perlu ukuran tertentu. Jadi apakah variabel atau fix tadi itu kaitannya dengan kapasitas linknya nanti. Nah ini tadi yang sudah saya sebut, apakah itu bisa hanya satu arah dari proses P ke Q atau bisa bolak-balik. Ini masalah yang muncul dengan adanya link itu yang nanti akan di-create. Nah ini kreatornya link tentu saja sistem operasi yang itu berarti kan topik sistem operasi. Jadi bagaimana sistem operasi menyediakan link itu. Bagaimana menyediakan link. Kemudian implementasinya. Nah, secara implementasi mungkin link itu bisa secara fisik level bawahnya berupa shared memory. Jadi meskipun itu menggunakan mekanisme send receive itu message passing, tapi internal dari sistem operasinya nanti akan mengimplementasikan berupa memori bersama, bisa jadi, atau bus bersama. Ini kalau ini dalam satu sistem, dalam satu hardware, ini kemungkinan adalah bahwa linknya itu berupa shared memory. Kalau itu mungkin antar prosesor di dalam satu sistem, mungkin perlu juga ada terkait sambungan koneksi bus. Nah ini kalau nanti prosesornya tidak di dalam satu sistem, bisa ada terkait dengan sambungan yang di luar sistem network. Jadi ini perluasan dari message passing itu bisa fleksibel nanti. Di dalam sistem internal prosesor, bisa internal prosesor, antar prosesor di dalam sistem, kemudian antar prosesor di luar sistem. Jadi antar mesin berarti. Nanti menjadi network. Itu ya. Nah, kemudian secara logik ini apakah linknya itu direct, A langsung B langsung Q, atau indirect melalui perantara, tadi ada mailbox tadi, kemudian ini sifatnya sinkron atau asinkron, kemudian otomatis atau eksplisit buffering, atau otomatis kalau send gitu otomatis ya sistem operasi akan menyediakan buffer, tidak perlu menyebutkan send lewat apa gitu, nggak perlu gitu ya. Jadi ini model pilihan yang harus diimplementasi dalam sistem operasi. Nah, yang pertama tadi jenisnya komunikasi itu yang ini direct ya, direct itu contohnya ini proses, ada dua proses yang mau komunikasi. Kalau tadi secara umum adalah send receive, maka send receive itu karena direct berarti harus jelas kemana ya. Berarti misalkan contohnya lengkapnya berarti send P, ini artinya send message ke proses P, berarti tujuan oleh siapa ya, berarti yang satu misalkan proses Q, maka dia akan menggunakan program atau perintah send P, artinya dia akan kirim ke proses P suatu data tertentu. Nah sedangkan sebaliknya kalau proses itu menerima dari proses tertentu, maka diberitahukan bahwa yang mau diterima itu dia nunggu dari suatu proses tertentu. Jadi misalkan proses P menjalankan receive key, itu artinya bahwa ini komunikasi dua ini P akan key akan menggunakan perintah send P, gitu ya. Message to proses P itu key ya. Sedangkan nanti P akan receive key, berarti proses P akan menunggu yang dikirimkan dari proses key gitu ya, proses key. Nah ini beberapa properties dari linknya bisa ditentukan secara otomatis, kemudian hanya satu sambungan atau satu pasang ya. Mungkin antara proses-proses yang ada itu hanya satu link, atau linknya itu bisa unidireksional, berarti hanya satu arah, tapi umumnya adalah dua arah gitu ya, dua arah. Ini sifat dari yang komunikasi direct dengan send receive ya, send receive. Yang jenis kedua mungkin sudah saya singgung ya, jadi yang
Indirect berarti message itu akan di send dan di receive itu melalui suatu perantara namanya mailbox. Atau istilah lain nanti di dalam perluasan jaringan itu ada port tertentu. Ya. Misalkan email itu pakai port berapa, kemudian sistem yang lain pakai port berapa dan seterusnya. Begitu. Ya. Sebentar saya mohon maaf ini sebentar itu sebentar ya ini saya tak close yang satunya dulu sebentar, maaf. Ya, Pak. Ya, mohon maaf saya mengclose yang satunya dulu ya. Oke, jadi ini yang tadi indirect ya. Indirect communication. Kemudian yang indirect communication bedanya apa? Karena menggunakan mailbox, maka parameter yang digunakan pada send receive itu bukan menunjuk ke proses tertentu, tapi menunjuk ke mailbox. Jadi operasi send receive itu akan meng-create mailbox namanya. Jadi contohnya ini adalah send A. A itu bukan proses, tapi adalah satu mailbox A. Maka nanti proses-proses yang akan berkomunikasi melalui mailbox A, maka akan menggunakan send A kalau ingin mengirimkan datanya. Sedangkan proses yang akan mengambil data dari mailbox A, misalkan dari P dan Q, ya P nanti kalau mengirim, proses P itu akan menggunakan perintah send A. Sedangkan Q juga akan menggunakan receive A. Jadi A ini bukan nama proses,
tapi nama mailbox karena menggunakan indirect ya, indirect communication itu, ya, indirect communication. Itu untuk yang indirect communication. Jadi ini bisa dengan satu mailbox tadi artinya lebih luas ya, lebih fleksibel. Kalau kita bandingkan dengan tadi yang direct itu kan menunjuk ke proses. Jadi berarti selalu akan hanya terjadi komunikasi antar satu proses ke proses yang lain. Jadi artinya satu proses yang lain. Misalkan tadi send P gitu kan, berarti kan sudah satu proses yang dituju. Tapi kalau itu ke mailbox, nah maka mailbox nanti itu sebagai tempat sementara yang bisa kemana saja tergantung yang mau dituju. Nah, sebentar, nah, tadi ini masih ada pertanyaan dari yang kelas sebelah. Bentar ya. Ya, sudah kelas satunya saya close dulu. Ini masih ada waktu ya, enggak apa. Ya, oke. Itu ya. Jadi dengan indirect itu berarti akan lebih fleksibel karena bisa beberapa proses. Ya, misalkan P1, P2, P3 ini bisa menggunakan satu mailbox. Misalkan P1 bisa mengirim, P2 dan P3 menerima, jadi ada satu mengirim, dua menerima. Nah, tapi kemudian mungkin nanti kalau itu dimungkinkan ada dua yang terima, ini apakah nanti dua-duanya terima yang sama atau nanti salah satu yang terima, nah, maka bisa jadi permasalahan berikutnya. Kalau tadi misalkan implementasinya dari send receive sebetulnya pakai set buffer dan algoritmanya seperti yang tadi kita gunakan, dicontohkan tadi misalkan sudah dikirimkan produser, misalkan P1 itu produser yang kirim, secara internal implementasi dalam sistem operasinya menggunakan satu memori dengan circular buffer tadi, mungkin kalau yang ambil duluan P2 mungkin yang dapat datanya P2 yang dikirim oleh P1. Sehingga nanti kalau P3 receive mungkin sudah kosong gitu ya. Jadi bisa detail dari bagaimana mekanisme yang lebih detailnya nanti mungkin ada lebih apa namanya ya, lebih ketentuan yang lebih detail dari kalau itu end process gitu ya, end process. Jadi ini contohnya, contoh spesifiknya dimungkinkan paling itu di establish, ditentukan at most 2 proses, paling banyak 2 proses misalkan. Kemudian hanya satu proses pada satu saat yang boleh menerima misalkan. Ini contohnya. Hanya satu proses pada satu saat hanya bisa menerima. Jadi yang receive itu hanya satu proses. Kemudian sistem dimungkinkan untuk secara bebas atau secara menentukan ya siapa yang sebagai penerima. Kemudian sehingga pengirim itu akan memberi notifikasi siapa yang menerima tadi. Jadi karena mailbox yang dikirimkan mailbox, tapi tadi yang ngambil bisa lebih dari satu. Nah maka detailnya sebetulnya masih bisa diperluas lagi. Contohnya pada misalkan mail system itu kan mailbox-nya nanti ya tergantung dari misalkan dari
ada address-nya misalnya. Kalau mengirimkan ke address, sistem emailnya tertentu, address-nya beda, nanti yang ngambil hanya yang sesuai dengan address, seperti itu. Nah, kemudian masalah yang lain tadi, yang sudah kita lihat, salah satunya tadi adalah mekanisme bagaimana supaya komunikasi itu sukses. Kan tadi harus ada pada contoh set memori tadi ya, itu kan harus ngecek apakah itu kosong, kalau itu ada yang kosong, kalau itu apa namanya, si produser ngeceknya apakah tempatnya masih ada yang kosong. Tapi kalau konsumer tempatnya apakah ada yang sudah isi, kan itu ya, kebalikan pengecekannya. Nah, pada si produser kali tadi kalau sudah penuh dan tidak ada apa namanya, sudah penuh dan konsumer belum mengambil, nah berarti kan produser akan terus-menerus ngecek kapan ini kosong gitu ya. Nah, itu dari sisi sistem nanti berarti si produser itu harus berada pada loop tadi ya, loop while tadi yang terus-menerus ya. Sampai kapan kan nggak tahu ya. Nah, itu dari sisi resource nanti berarti mungkin namanya itu tidak efisien ya, boros. CPU digunakan hanya untuk ngecek, ya, tidak menghasilkan apa-apa. Loop forever misalkan gitu ya, tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada proses data yang diproses, maka ini salah satu bentuk yang boros menggunakan CPU, menggunakan tapi tidak menghasilkan apa-apa. Itu namanya boros ya. Nah, itu maka ini ada dua sinkronisasi. Itu tidak bisa dikatakan sinkronisasi. Beda kalau misalkan tadi pada set memori misalkan tadi ya, itu pada saat produser ngecek penuh terus nggak bisa nyimpan atau nggak bisa naruh di buffer, itu berarti kalau dia running berikutnya ya tidak ngecek, tapi kalau kita kembali ke status proses, maka kalau produser itu tidak berhasil atau ngecek buffernya itu penuh dan tidak berhasil memasukkan data ke buffer, itu artinya dia harus menuju ke kondisi yang tidak mampu, yaitu terblok karena tidak mampu memproses datanya untuk ditaruh di buffer. Nah, kalau dia terblok berarti nanti tahunya kapan dia harus bisa siap lagi, kan berarti kalau sudah ada tempat yang kosong. Dan siapa itu tempat yang menyebabkan tempat kosong? Kan konsumer. Nah, berarti harus ada komunikasi ya, komunikasi atau sinkronisasi antara proses produser dan konsumer. Kalau konsumer itu istirahat karena nggak bisa berlanjut, maka nanti yang harus memberitahu bahwa sudah boleh siap lagi kerja itu adalah konsumer. Sebaliknya, kalau konsumer itu karena kosong tidak bisa ngambil data yang ada, kalau hanya ngecek itu berarti nanti boros, maka konsumer daripada ngecek kan istirahat ya. Maka siapa yang bisa memberitahu bahwa konsumer itu boleh atau bisa ngambil data yang sudah ada, berarti produser. Nah, berarti di sini ada kerjasama antara dua proses. Nah, itu berarti ada sinkronisasi namanya. Ada sinkronisasi dua proses yang saling kerjasama, itu saling sinkronisasi, saling apa namanya, dalam hal ini saling membantu satu yang lain untuk kesuksesan ya. Jadi istilahnya ini dalam sinkronisasi ada namanya menggunakan mekanisme blocking atau non-blocking. Blocking ini berarti model yang sinkron ya, sinkron. Jadi kalau blocking send itu artinya sender block until the message is received. Jadi ini sender pada saat memanggil send itu ya, setelah itu dia akan terblok, akan istirahat karena data itu sampai data itu berhasil diambil oleh receiver. Maka nanti kalau receiver sudah receive itu, maka berarti receiver itu akan
mengubah status block dari sender tadi menjadi ready lagi. Jadi ini komunikasinya. Baliknya, blocking receive itu kalau receiver mau nerima dari message block ternyata message blocknya kosong, gitu ya, kan berarti nggak ada data daripada kalau tadi menggunakan yang mencek terus-menerus berarti kan receiver nanti receive tapi nggak ada, receive nggak ada, gitu kan, nggak berhasil, gitu ya. Maka receive kalau kosong tidak sukses maka dia akan block. Nah, kapan receiver itu akan ready lagi, siap datanya ada, maka berarti kan sender. Jadi ini berarti ada sinkronisasi, namanya blocking send dan blocking receive. Dari si sender itu nanti kalau belum diterima maka dia akan menuju ke block, kalau sudah diterima akan aktif lagi. Dari sisi receiver, kalau dia duluan minta tapi ternyata yang diminta dari mailbox itu masih kosong, kan dia harus blocking, gitu ya. Nah, ini mekanisme namanya mekanisme blocking. Itu modelnya adalah model sinkron, ya, saling kerja sama. Nah, kalau yang non blocking berarti tidak ada pengecekan, jadi asal send gitu ya. Nah, jadi ini hanya asinkron, ya, tanpa ada sinkronisasi antara proses-proses yang saling komunikasi. Jadi non blocking send. Jadi send terus bisa send lagi terus, ya. Jadi artinya itu nanti berarti di sisi pengendali atau implementasi memanage, ya, yang di send itu nanti kalau send-nya kalau dipakai yang direct send ke P misalkan, gitu ya. Nah, nanti setelah diterima oleh P, nanti sistem akan memberikan notifikasi mungkin saat si sender tadi itu ya sedang kerja yang lain, jadi tidak ngeblok dia, tapi bisa kerja yang lainnya, send kerja yang lain, send kerja yang lain. Sebaliknya yang receive seperti itu. Jadi dia sender send message and continue, jadi send terus bisa send berkali-kali. Jangan yang non blocking receive itu yang dia pokoknya receive terus. Kalau ada berarti itu ada data terus diulang. Kalau tidak ada ya berarti dia ya seperti modelnya yang while tadi. While pada share memory itu ngecek terus menerusnya. Itu kemungkinan ada dua kemungkinan. Yang di receive itu message betul yang sudah dikirim, atau ternyata yang di receive itu kosong, tidak ada isinya. Jadi message-nya bisa ada isinya, bisa kosong. Bisa ada isinya, bisa kosong. Ya, di antara dua ini dimungkinkan, ya. Both send and receive are blocking. Kalau terjadi dua proses itu kemudian sama-sama terblok menggunakan yang blocking tadi, nah berarti nanti dua-duanya akan selamanya terblok, tidak bisa berlanjut. Ini namanya terjadi rendezvous, ya, terjadi rendezvous dalam istilah prosesnya. Jadi implementasi dari message passing, kemudian di dalam internalnya menggunakan shared memory, ya. Jadi message next produce ini adalah sistem message passing-nya, dia akan menghasilkan producer menaikkan next produce dengan menggunakan message passing. Kemudian ini menggunakan yang non blocking, berarti selamanya akan bisa send terus, gitu ya. Jadi yang ini berarti contoh yang langsung terus ininya, bisa send terus, send terus. Kemudian yang consumer ya sama, ya. Consumer yang sama, while true receive next consume. Ya, jadi ini adalah message-nya yang diterima berupa variabel next consume terus menerus. Jadi ini direct communication antara dua ini menggunakan message passing tapi direct link, ya, direct communication, direct link. Karena direct link ini implementasi internalnya serupa semacam shared memory, ya, shared memory.
Kalau menggunakan buffering, ini ya bufferingnya, maka ada queue, ada antrian untuk message-message yang akan disambungkan ke link tertentu dengan beberapa cara ini. Ada 3 cara dengan zero capacity, berarti no message, tidak ada message yang diantrikan, sender harus wait untuk receiver. Jadi karena link yang tidak punya buffer, namanya dia. Karena link nggak punya buffer berarti send, waktu send ya harus nunggu sampai apa yang di send itu diterima. Ya seperti ini tadi ya. Jadi kalau ini send di sini, ya nunggu sampai ini di receive, ya. Di receive oleh consumer. Kemudian bounded capacity tadi seperti yang bounded buffer pada shared memory, ini message-nya itu punya slot dengan sejumlah n tertentu. Nah, maka serupa dengan tadi pada buffer apa namanya bounded buffer dengan shared memory, ini sebenarnya sender kalau itu nanti buffer message-nya penuh ya harus wait, harus nunggu kalau itu buffernya yaitu link-nya itu penuh. Link dalamnya adalah buffer yang terkait dengan link tadi. Nah, jadi kalau yang unblock ini implementasinya lalu unbounded, yang unblock ini. Unblock ini karena selama lalu bisa yang tadi non blocking saja non blocking. Tapi yang blocking ini berarti kalau dikaitkan berarti ini bounded capacity, bounded buffer tadi itu adalah salah satu model untuk implementasi dari yang blocking ini. Yang ini unbounded karena tak terbatas ya bisa dikirim berapa saja kapan saja. Ini adalah bufferingnya, mekanismenya. Oke, nah berikutnya ini adalah contoh-contoh pada sistem yang ada. POSIX, ini ada sistem Mac ya kalau nggak salah ini menggunakan POSIX. Oh sorry, ini pada sistem sistem Unix pada umumnya, itu sistem call-nya itu sistem namanya POSIX ya, Unix system. Proses create set memory segment ini contohnya untuk interproses communication pada ini menggunakan open dulu. Ini set memory, yang set memory. Contoh yang set memory menggunakan sistem call tertentu, subroutine pada sistem operasi dengan memesan ke, jadi ini berarti nyuruh nanti sistem operasi open, nanti ini ID-nya ya, ID-nya. Jadi setiap apa namanya objek atau setiap entity ya, setiap entity apa saja itu bisa IO, bisa file, bisa itu akan punya namanya description. Ini namanya file description. Ini set memory semuanya dianggap sebagai file, apapun itu file. IO itu file ya file ya. Itu pada sistem POSIX. Nah, ini adalah optionnya, create, kemudian read write dan seterusnya. Ini adalah bisa juga untuk membuka. Jadi kalau ini optionnya create berarti membuat pertama kali. Jadi kalau hanya menggunakan berarti cukup yang read write berarti ya. Kemudian ini ukurannya. Name-nya proses akan menentukan name-nya sehingga proses yang lain yang disinkronkan dengan itu nanti akan tahu name yang sama. Yang lain ini memory map, kemudian untuk reading, writing, set memory,
dan seterusnya. Ya, ini ada memang. Oke, jadi contoh-contoh yang sudah eksklusif di dalam suatu sistem operasi. Contoh penggunaannya. Contoh penggunaannya menggunakan set memori. Set memori untuk produser. Untuk produser ya. Kalau tadi kan contoh tadi yang utama itu algoritma global ya. Jadi logikanya. Kalau ini apa namanya implementasi khusus pada mesin yang menggunakan sistem call yang apa, kelompok ya, kelompoknya adalah kelompok POSIX, Unix, Linux dan semacamnya, yaitu menggunakan sistem call POSIX. Ini C ya C, jadi programnya ini menentukan konstanta dari set memori, ukurannya berapa dan seterusnya. Kita langsung pada lihat di sini tadi open gitu ya, open name-nya apa, name-nya ini OS ini name-nya kan ini, oke dan seterusnya. Kemudian nanti diminta ukurannya sesuai dengan ini, ukuran 4 kilo. Nah, kemudian nanti ada map to the set memory object, ini PTR, yaitu pointer yang mengambil alamat dari objek set memori tadi sehingga nanti bisa dipakai. Ya, ini pemakaiannya. Ini jadi printf berarti nanti akan ke message ini, ke message ngirim satu string ke message, kemudian dan seterusnya. Ini beberapa kali message. Ini adalah produser ya. Produsernya ini send, ini ya send atau nulis, bahkan pakai print ya, pakai print. Sedangkan yang konsumernya ini deklarasinya serupa tadi ya, tapi dia akan membaca read only, membaca. Yang ini tadi create, kemudian bisa read write. Yang producer, yang ini consumer cuma read only, ini di set read only. Nah, kemudian read from the set memory. Jadi ini printf-nya ngambil dari pointer itu dari alamat set memory ini. Ini set memory punya alamat yang sudah diambil dari set memory object. Nah, kemudian ini memutus dari set memory. Oke, ini adalah code detailnya kalau kita sudah menggunakan satu sistem call khusus dari sistem operasi tertentu. Ini pada Mac ya, contoh pada Mac, sistem Mac, Macintosh. Ya, beda sistem, beda perintah sistem call-nya ya, beda perintah sistem call-nya. Ini Mac menggunakan message passing ya, basisnya message passing, message send dan receive menggunakan satu perintah atau satu sistem call message. Berarti ini parameternya nanti itu send receive-nya, berarti tentu saja ini akan ada parameter lengkapnya karena bisa digunakan untuk receive dan send ya, satu perintah tapi fungsinya dua. Berarti yang bedakan apa? Ya berarti nanti kan parameter. Komunikasinya menggunakan port lewat alokasi port pertama kali. Jadi harus dialokasikan dulu port tertentu, baru nanti bisa dipakai untuk send receive. Ya. Ini fleksibel, memiliki 4 opsi jika mailbox-nya full. Jadi waktu send misalkan mailbox-nya full, maka apa? Maka wait indefinitely, menunggu selamanya. Wait at most and millisecond, jadi pakai time out ya. Jadi akan wait pada
hitungan atau pada detik tertentu, atau langsung selesai return immediately. Kemudian yang terakhir ini temporary cache message. Jadi message-nya akan disimpan sementara di dalam cache ini. Variasi dari send receive pada Macintosh. Penggunaannya ini contoh penggunaannya. Portnya client ini model client server ya. Jadi send receive model client server. Message-nya itu ada header, ada data, ada dua komponen ya. Di dalam message-nya itu ada header-nya dan ada data. Nah, kemudian itu ada dua proses, port untuk client dan server. Jadi ada client dan server. Ini contoh detail codingnya pada Mac system. Jadi deklarasi pertama itu apa namanya, create ya, tadi fungsi untuk ini dipakai untuk macam-macam ini di sini ya. Jadi parameternya ini banyak ya. Jadi ini yang sender client ya, message ini message send message. Jadi ini ya, ini akan fungsinya sebagai sender berarti ya, message sending message. Yang lain-lain ini parameter macam-macam yang kita lihat. Salah satunya adalah ini fungsinya adalah sebagai sender. Lalu yang kedua yang server berarti ya, ini make receive. Jadi ini yang server ini sebagai sama-sama menggunakan sistem call make message tapi beda parameter. Ini sebagai receiver, ini sebagai sender make message, send make send, ini make receive. Yang lain-lain ini serupa, bedanya di sini. Ya, jadi hanya itu yang pokoknya, ini send, itu client send, kemudian ini yang server atau receive. Server itu melayani klien. Perintah kliennya apa itu akan diproses lebih lanjut. Kalau yang klien tadi portnya ya port call ya klien ya, make port, name of port, receiver port, ini yang klien. Tapi ini null, tidak perlu. Ini tidak semuanya tidak pakai. Yang penting ini tadi ya, hanya message-nya dikirimkan, ukurannya berapa. Ini yang lain opsional. Di sisi server ini dia receive-nya. Nah, ini receive harus pakai portnya. Portnya namanya server. Oke, jadi ini detail-detail seperti ini bisa dilanjutkan sendiri. Jadi ada 3 contoh ini. Contohnya Unix system, Mac system, dan Windows system. Windows system bagaimana? Ini Windows system juga menggunakan message passing. Ya, message passing. Sebetulnya dasarnya komunikasi kan di sistem operasi yang awal ya, di Unix itu ya lengkap ya. Tadi sama yang di POSIX tadi dicontohkan yang shared memory ya, karena yang tidak ada di tempat lain. Oke, ini juga message passing. Ya, pada Windows juga message passing. Message passing-nya oleh Windows diberikan suatu tambahan kekhususan
Message passing-nya melalui namanya LPC, Advanced Local Procedure Call. Hanya bekerja antar proses di dalam sistem yang sama. Karena ini hanya bekerja pada satu sistem, jadi bukan untuk sistem jaringan. Menggunakan mailbox dengan istilah port untuk menentukan dan memaintain komunikasi, link atau channel komunikasi. Komunikasinya bekerja dengan cara seperti ini, klien membuka handle ke port koneksi tertentu. Jadi ini ada port koneksi harus dibuka pertama kali oleh klien, kemudian klien mengirim permintaan, kemudian server akan create dua port yang memberikan nomor port itu ke server itu sendiri dan satunya ke klien. Jadi ada dua nomor port, satu diperuntukkan untuk klien yang tadi minta komunikasi, kemudian nomor satunya untuk dia sendiri. Kemudian klien server menggunakan port yang sesuai tadi yang sudah ditentukan untuk melakukan pengiriman message atau memanggil balik ya, atau listen atau menunggu ya, jawaban. Ini prosedur komunikasinya menggunakan IPC pada video. Jadi ada urut-urutan gitu ya. Ini harus diikuti gambaran dari proses itu seperti ini. Jadi dari si klien minta disambungkan ke server, ada permintaan ya melalui port tertentu. Nah, ini maka tahu server ada permintaan. Nah, kemudian server akan meng-create dua port sebagai komunikasi. Satu port diperuntukkan klien ini, dan nanti untuk komunikasi berikutnya pakai handle yang ini. Jadi misalnya tadi nomor 1, maka nanti ada handle nomor 2, itu kalau klien mau kirim maka lewat nomor 2, kemudian nomor 3 ini bagi server, berarti kalau dia nerima lewat nomor 2, nomor 3 berarti ini adalah komunikasi ke klien port nomor 2. Nah, kemudian setelah itu ini sukses maka baru bisa ada komunikasi datanya. Terus jadi sebenarnya ini hasilnya ini lewat jalur ini tadi. Tapi lalu ini ada bisa set objeknya bersama yang bisa dipakai untuk komunikasi untuk saling kirim gitu ya. Jadi objeknya ini. Oke, begitu pada tiga sistem yang ada. Jadi ini perluasan dari komunikasi ada dasarnya adalah dalam satu sistem itu shared memory. Dalam satu sistem bisa pakai shared memory, kemudian diperluas menggunakan message passing. Nah, message passing itu bisa diperluas menjadi sistem yang lebih luas, yaitu sistem yang multi sistem ya, sistem. Nah, kemudian yang komunikasi yang lain yang khusus sederhana itu menggunakan pipe namanya. Untuk pipa seperti pipa yang memungkinkan dua proses saling komunikasi. Ini bisa unidirectional, kemudian bisa dua arah komunikasi, bisa dua arah itu bisa gantian, itu namanya full duplex. Dua arah barengan itu full duplex. Dua arah tapi bersamaan namanya full duplex. Dua arah tapi gantian, itu berarti half duplex. Kemudian harus ada hubungan parent child, harus ada antara dua komunikasi itu. Parentnya yang mana, childnya yang mana. Kemudian nanti apakah bisa diperluas ke jaringan. Jadi ini pada satu sistem, kemudian apakah nanti bisa diperluas ke jaringan. Tuh ya, jadi prinsipnya sebetulnya komunikasi
antar proses, ada shared memory, ada message passing. Yang ketiga ini pipe. Pipe dengan karakteristiknya ini ada pipe yang umum, yang ordinary, yang normal, yang biasa digunakan. Ini hanya bisa diakses oleh proses yang meng-create-nya. Biasanya ini parent proses akan meng-create pipe, kemudian digunakan untuk komunikasi dengan child. Nah, jadi ada komunikasi antara parent dan child itu lewat pipe. Jenis kedua, pipe dengan name tertentu tanpa harus ada relasi antara dua proses itu, parent child. Oke, ini ordinary pipe, penggunaan pipe yang ordinary, yang normal, yang biasa, memungkinkan dua komunikasi standar. Contohnya ini producer consumer model, producer akan nulis satu item to the end, to one end, right end of pipe. Kemudian consumer akan read from other end. Jadi ya pipa gitulah. Jadi kalau parentnya ini nulis lewat satu sisi, ya nanti childnya ngambil baca dari sisi yang lain. Childnya nulis dari sisi ini, ya parentnya ngambil dari sisi ini. Jadi ini ada file deskripsinya beda. Ini di sini 01, 0 itu untuk terima, 1 untuk ngirim. Sama berarti ini kebalikan. Kalau di sini 0 untuk nerima, 1 untuk ngirim, sama-sama ya berarti kan beda posisi aja. Jadi ini 1 ke 0, kalau sini 1 ke 0 itu ke sini. Windows memungkinkan pipe yang tanpa nama, anonymous. Name pipe lebih powerful, komunikasi bisa dua arah, tidak perlu hubungan parent child. Kemudian beberapa proses bisa menggunakan satu pipe dengan nama tertentu untuk komunikasi. Jadi tidak hanya terbatas dua proses. Kalau ordinary tadi hanya dua proses. Ini disediakan pada Unix dan Windows System menyediakan yang name pipe. Oke, itu yang dasar ya. Jadi ini yang berikutnya ini peluasannya. Peluasan dari komunikasi pada sistem yang di luar satu sistem. Jadi peluasan dari message passing tadi. Nah, ini salah satu namanya adalah remote procedure call, yaitu dari message passing. Oke, saya kira mungkin yang pokok-pokok itu saja, yang dasar ini, yang sisanya bisa dibaca sendirilah. Ini kayak saya seperti di ini lanjutannya di jaringan sebenarnya. Jaringan akan lebih jelas atau lebih detail. Ini seperti peluasan yang penting itu ya, peluasan di message passing. Kita sudah familiar dengan penggunaan email system dan seterusnya, itu adalah message passing. Oke, saya kira itu ya akhir dari kuliah yang ke berapa ini? 8 ya. Masih melanjutkan tentang proses. Oke, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk yang materi. Oke, ya, sementara gitu ada pertanyaan? Kalau saya stop dulu.